Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahmati Allah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian dan sanjungan pertama kepada pengurus masjid beserta jajaran, kemudian pemerintah nagari, minyak mama, alim ulama, seluruh tokoh yang hadir, dan semua kita pada kesempatan ini semoga semua kita dapat pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sidang jemaah rahmati Allah, kajian kita pada hari ini kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok pagi subuh kita membahas masalah fadilah Masjidil Aqsa dan Palestina. Masjid Andiang. Jauh itu. Hari ini kita kaji tentang kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang paling sukses. Itu diakui oleh muslim dan non-muslim. Sehingga keluar buku orang barat 100 tokoh. Dan ada penelitian kiat sukses oleh Thomas Stanley. Sidang jemaah rahmati Allah, bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW? Hamba Allah yang dirahmati Allah, dunia ketika Rasulullah muncul diangkat jadi nabi, itu semua situasinya jahiliyah. Kehidupan jahiliyah, budaya jahiliyah, sistem ekonomi jahiliyah, peradaban jahiliyah, semuanya jauh dari nilai kemanusiaan. Tapi Nabi 23 tahun bisa merubahnya. Cuma 23 tahun. Yang sebelumnya narkoba itu jadi budaya. Budaya orang mabuk. Itu budaya. Mabuk-mabuk. Bukan hal yang tercela di mata masyarakat kita. Tua muda melakukannya, laki-laki perempuan melakukannya. Begitu rusak. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan hancur. Wanita diletakkan pada garis terbawah. Lahir anak perempuan, malu bapaknya, dikubur hidup. Wanita jadi komoditi di tempat-tempat hiburan. Wanita kalau menikah itu dipergilirkan oleh laki-laki. Wanita ini tidur dengan sekian banyak laki-laki. Nanti kalau dia hamil, diundang semua laki-laki yang pernah menidurinya. Maka si wanita menunjuk salah satu dari mereka, ini calon suami, ayah anak. Itu situasi jahiliyah. Datang Nabi di lambung wanita setinggi-tingginya.
diangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Di mana ketika datang seorang anak muda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku dampingi, aku cintai, aku layani dengan baik, dan aku jaga dengan baik?" Ummuka. Summaman, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Summa. Kemudian siapa lagi? Abu, bapakmu. 3 kali ibu. Ibu 3 kali, bapak berapa kali? Sekali. Kecewa bapak itu. Apa-apa sekali ibu. Sehingga ibu-ibu pada telepon anaknya Jakarta itu. Nah, tadi amak mendengar kaji Ustadz Jelita Donald membacakan hadis. Ustadz Jelita Donald itu Buyajil Fatullah itu. Tadi saya nama murid saya Jelita Donald. Kenal ibu Jelita Donald tuh. Dulu Jal Fatullah saya tahu. Dulu namanya Jal Fatullah, tapi sejak mencalon jadi anggota DPD loh, namanya Jelita Donald lah ya. Itulah kampanye teman jalan namu. Siapa nama? Jelita. Haji itu Jelita nama yang dunia. Enak. Aduh sebut Jelita pada gue. Iya banyak. Ya. Pak Jelita mau Ustaz Jel gini, Ustaz Jel Fatullah. Ada lainnya. Tidak bukan mandale kan. Ada pertanyaan. Ya nah, di Mustaji tak boleh kampanye. Nah, tak boleh kampanye. Tapi kalau mandale namu boleh. Alasannya boleh juga. Sidanya manda rahmat Allah di telepon itu Buyajil Fatullah. Oh, itu Jelita Donald namanya mak. Iya, Pak Jelita Donald namanya. Ini Mancalek di anggota DPD. Itu karena namanya asli. Apa tuh mak? Keceknya, inya membaca hadis Nabi. Ibumu, ibumu, ibumu. Siapa perlu dapat perhatian? Ibumu, 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 dan sampai baru bapakmu. Terus apa makasih mak? Jadi kalau amak mengirim 3 amak, 3 kali untuk amak, sekali untuk apa? Ya nah, 3 kali untuk amak, sekali. Ala dapat apa sekali? Januari amak, Februari amak dulu, Maret, April, berapa? Nah nampak kau tiba pinti sekali itu minta ada mak mau lagi jongkok. Kasudahnya bully apa? Kira-kira nak kabela apa mau? Berangan, trauma juga di situ. Mandangan itu trauma apa? Bayi lolang waktu sholat Jumat di bawahnya adil dan tidak tahu bahwa laki-laki. Hadis itu lo dibaca kalian. Ibumu, 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 kemudian bapakmu. Adalah trauma jadi. Kau pulangnya tanya anak. Nah, kita ada ngapa tadi lain. Barangkali ibu bisa punya 3 ya. Jadi barangkali ibu 3 ya. Ini barang ibu pada orang siap kalau ya. Barangkali ibu yang kurang.
Boleh ya. Atau kamar beri. Tidak jemaah. Itu kalau orang menafsirkan mensarahkan hadis sesuai keinginan. Nabi Muhammad SAW dilambungnya wanita menjadi wanita terhormat, ibu seorang presiden, ibu seorang menteri, ibu seorang pejabat, ibu. Tidak ada, itu luar biasa. Tidak dimana Allah. Maka Rasulullah SAW bisa merubah corak kehidupan jahiliyah 23 tahun. Coba dibayangkan sidang dimain rahmatnya Allah. 23 tahun orang yang tadinya berbudaya mabuk, kemudian ketika itu dia berbudaya air wudhu. Orang yang tadinya sibuk tangan di atas, kemudian dia beriktikaf di masjid, senang berada di masjid. Orang yang tadinya melakukan maksiat, tersungkur di masjid di atas sajadah meratapi dosanya. Yang berada di dunia glamor, kemudian mereka membariskan safnya dengan rapi di masjid. Hadir sebelum sholat dikumandang, sebelum sholat dimulai. Luar biasa. Mereka ahli dunia, ahli maksiat, ahli kacau balau, menjadi wajah-wajah sejuk yang ada di masjid. Berubah 23 tahun saja. Indonesia labara mulai merdeka. Labara 78 tahun merdeka. Alih bina kobaro. Lado kayak gini LGBT namanya. Narkoba semakin jadi. Tambahlah penyakit yang paling merajalela lagi di LGBT. Di Padang ala diperkosanya lo LGBT kula memperkosa orang lo. Ojol diperkosa oleh 3 pelaku LGBT di Kota Padang. Patah batang hidung korban. Diperkosa bu. Dulu awak khawatir anak gadis awak kedua hati-hati nak, itu diperkosa orang yang pulang malam yo. Akini kok anak bujang diperkosa orang. Sudah kok orang-orang bukan keluar malam tu lena, nak bujang keluar malam lain, itu diperkosa orang. Lana do nak bujang keluar, beko lah suami awak diperkosanya. Udah dia keluar malam juga. Kan diperkosa udah. Tak gawat situasi gini do. Anak ngeri do. Gua kalau kamu malam 2 bulan batuk-batuk. Kalau kurang piti batuk tibo terus. Yang apa ibu tidak batuk. Kurang piti. Lembut piti kamu tadi. Lembut piti. Tiga daun piti ketek. Tiga daun piti ketek. Kamu saja ni piti ketek ni. Enak. Bahalau kamu masuk sarugo tu buat piti kandang. Kan piti ketek tu untuk WC. Kalau piti ketek dalam sarugo dibuat. WC dibuat. Tidak dimana. Maka hebat Rasulullah SAW. Tapi wawanya mandiangkan Nabi 23 tahun baru bahasa doyo. Batu tuit itu diskotiknya. Habis itu minuman mirasnya. Yang ada diganti suara musik-musik dengan suara azan, suara bacaan Quran. Orang tak minat lagi. Orang nyaman di masjid. 23 tahun saja. Kalau model itu, tentu
Kira-kira di Indonesia ini semakin banyak LGBT, riba merajalela, seluruh dosa-dosa yang membuat umat terdahulu dihukum Allah, diazab Allah, ada di negara awak sadun. Dulu cie dosanya kan azab. Ya nak, LGBT itu dosa kaum apa? Kaum Lut. Cie dosanya. Kini seluruh dosa yang ada dalam sejarah manusia dimusnahkan, ada di negara awak. Seluruh dosa yang dulu membuat kaumnya diazab, dosa kaum Samud, dosa kaum Ad, dosa pemerintah zalim Firaun, dosa pengusaha seperti Korun, dosa politikus seperti Haman, dosa aparatur keamanan seperti Junud, dosa. Tapi ba'a kok alun kena azab model kaum Ad, kaum Samud. Dek masih ada ulama yang berteriak, ulama yang membantah. Awak kadang-kadang banci lo ke ulama yang model itu keliru. Kalau lano ulama ko sadonyo cari aman si ulama ko lain. Cari aman sila lain. Baat di mana kesanang sila. Baat lalu nak kelamak sila. Nak banci orang sholat rako. Kalau model itu turun azab. Jadi pemerintah nak boleh lo berang-berang ke ulama-ulama yang kritis. Ya nak, ulama kritis berang awak. Akibatnya apa? Azab turun naik. Oh iya lapor lapak. Lo tetalu berbendera apa? Iya. Model itu. Sampai lain tetanggaku ustaznya ada game. Lalu saya izinkan kau ayam tadi kau. Dikacau saya menjadi ibu dikacau saya. Kau lain sesuai jorek kue semua tadi kau apa kau kerana ustaz? Jadi kau kacau aja putihnya tadi. Berbuat apa kalau ambon minum tetan dua. Kocok je putih-putihnya kulit dia sebuang. Kalaupun yang talu itu zat lemak proteinnya di putihnya. Itu sudah lemah ambo ulama ni nak mau tak kicau. Ambo cuma minum tetalu je mau tak kicau. Tak boleh je mau mandi mana atau siapa ambo lah mandi. Kan ambo kalau bertanya dia usah guna tetalu, kalau tetalu ada syarat. Pertama, talunya dikocok cukup gitu. Besok orang membaca talu itu muakna dengan sabut lama memecot. Kalau yang itu 10 ini, cukup itu 20 ini. Sidang jemaah rahmat Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sukses 23 tahun, pekat penyakit masyarakat selesai, ekonomi bagus. Kemudian pemerintahan yang adil, yang itu pemerintahan Makkah Madinah berpusat di Madinah 23 tahun saja. Tak ada orang yang karengkang begitu. Ketika itu kurang ahli zikir saja. Kira-kira para lundak pemerintah Indonesia ko para jaga Nabi Muhammad. Para lunak. Kau takut baru. Sedang bocor anggota DPD takut. Nah, banyak lagi. Ustaz yang turun ke Palestin, Ustaz ada situ. Berhenti wah. Maka berhenti awal itu nak kira. Sidang jemaah rahmat Allah. Dengan hebatnya Rasulullah 23 tahun selesai. Banyak mana aku di kamera. Ambo dia lagi jangan kau turunan pak. Malu. Kalau
Saleh banyak tapi dia sudah banyak. Tidak mana Allah. Paralu pemerintah awak baraja ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa kehebatan Nabi? Apa rahasia kehebatan kepemimpinan Nabi? Kehebatan pertama sidang jemaah yaitu terletak pada kepribadian seorang pemimpin. Jadi ibu-ibu bapak kalau memilih calon anggota DPRD, kepala daerah, ada lihat kepribadian. Jona, kalian kepribadiannya. Apa kehebatan Nabi? Ada 4 sifat yang ada pada Nabi yang mesti dimiliki oleh calon pemimpin yang ada di negeri kita ini. Sifat pertama, sidik, jujur. Kedua, apa? Amanah. Ketiga, fatona, cerdas. Keempat, tabligh. Diawak tabali anak. Iko nang kadi pelo anak apa? Diawak mencari pemimpin ko nang awak caliat cadiat dulu. Padahal di Nabi sifat fatonah nomor 3. Iko nang perlu sampean. Yang nomor 1 itu sidik, jujur. Nah, jawab nomor 1 itu lewat cadiat dulu. Gelar S3 nya, cadiatnya. Sudahnya awak ada olahnya. Jangan. Awak dan awak jari orang cadiat, nak orang jujur. Itu mako cair negari ko. Bedanya cadiat tu jujur, jo amanah. Cadiat tu di utak letaknya. Jujur jo amanah di dado letaknya. Ini jalan ibu bedanya tuh. Jujur dan amanah di mana? Di dado. Cadiat di mana? Di utak. Kalau cadiat saja dan awak cadiat, itu mangko banyak ditangkap KPK. Nah ditangkap KPK itu orang cadiat, orang bodoh. Orang cadiat. Aja itu. Nah ditangkap KPK orang cadiat, orang bodoh. Seorang pencuri ayam tidak tamat SD, pengangguran, ditangkap satu kampung oleh KPK. Ada. Nah ditangkap KPK itu pejabat-pejabat. Karena ini orang cadiat. Apa kan di KPK-nya? Dekarano jujur jo amanah dan tidak. Jadi nanti kalau awak memilih orang, nanti kau pilih apa yang pertama? Jujur. Jujur nomor 1. Tak cadiat nomor 1 dah. Kau para luak tukar awak jalan-jalan mana? Tahu sidang jemaah, Firaun tu jadi apa tak? Firaun jadi apa tak? Jadi Firaun itu dipuji disabi Allah. Wa Fir'aun zil autad. Firaun itu bapak pembangunan. Jadi kalau pemimpin sukses pembangunan. Firaun bapak pembangunan. Zil autad gedung-gedung pencakar langit. Fir'aun pemilik gedung pencakar langit. Fir'aun bapak pembangunan. Ya nah. Karena apa? Fir'aun itu cadiat. Bapak pembangunan, bapak peradaban. Tapi apa persoalan? Ma'aksaru fihal fasad. Dia banyak bikin kerusakan di muka. Agama diparanginya. Agama dirusaknya. Maksiat merajalela. LGBT parah. Sidang jemaah. Fir'aun
Bapak pembangunan. Pernah awak mendengar Firaun proyeknya mangkrak? Ada keluar di berita tuh. Proyek yang lain ada yang mangkrak. Namanya hebat pada Firaun. Hebatlah Firaun lain. Nggak pernah proyeknya mangkrak loh. Firaun terpaksa meminjam uang ke Cina. Ada. Batu orang Sumando sudah selesaikan Pak. Belum peluang. Bagian palu orang batu talur payah muncul ni kau. Palu tu tahan dengan memusahkan. Di dalam dia palu. Bismillahirrahmanirrahim. Iko rasul talur pulang pertama ke rumah ibu. Dari itu bapak hari pertama masuk ke rumah ibu. Nah, boleh. Dia pada api, ayam pada api. Kalau kambing salah tahu, talur luar biasa. Nah ibu, mau tanya tadi dia buat piti. Nah kalau yang itu piti kadang atau piti ketek. Kalau piti ketek jatuh, piti kadang jatuh, piti kadang hilang betul lah. Hilang piti kadang betul. Tuhan yang dibanggakan. Pemerintah sukses. Jalan tol itu nak perkara baru. Tahu apa ibu siap bapak jalan tol. Penemu jalan tol siapa? Nabi Musa. Jadilah hador zaman Firaun sadonyo. Bapak jalan tol itu Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah kena, hai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukul oleh laut merah itu. Wah, bismillahirrahmanirrahim dipukul. Basibak air. Terbentang jalan tol. Tidak pakai dana haji bagai. Nah, apakah jalan tol Nabi Musa pakai dana haji? Ada jalan tol yang pakai dana haji. Ada. Buat tanya sini. Makanya sidang jemaah. Awak harus merajakan. Maka hancur. Dengan pembangunan yang dahsyat, itu hancur. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan kecerdasan, tidak mengandalkan iman. Jujur jo amanah itu pakar agama. Jujur jo amanah itu pakar agama. Itu sifat ahli masjid. Itu sifat orang soleh. Maka tidak boleh cerdas lebih dulu daripada agama. Maka sidik dulu, amanah dulu. Kalau sidik itu amanah itu pakar agama. Ketiga baru jadi ya. Jadi kalau awak memilih pemimpin itu, nan sidik jujur amanah dulu, agama caliak dulu. Caliaknya nan keluar dari musaji. Jangan datang ke musaji. Baku tiko sini datang. Papa, anggo kalau Pak pilih apa karpet sekarang segulung. Tapi kalau tak pilih mau ambil ya. Cari yang keluar dari ahli masjid yang ingin menjadikan politik sebagai sarana ibadah. Awak jangan pengaruh loh. Ustaz, tak boleh bicara politik di masjid. Kok salah paham kok? Nah, tidak boleh itu kampanye di musaji. Kalau bicara politik, tidak boleh di musaji. Terima orang bicara politik di Lapau. Lahirlah politikus Lapau. Jatuh negara kepada politikus Lapau. Hancur negeri karena politikus Lapau.
Karena tidak boleh bicara politik di Musai. Maka tidak muncul politikus soleh, politikus lapau, tukang olah seseduh. Nah, jadi Pak, kalau awak dilarang bicara politik di Musaji, berarti awak dilarang membaca firman Al-Quran. Surat An-Nisa, surat Al-Anfal, surat At-Taubah, surat Madaniyah. Berarti awak dilarang membaca surat Madaniyah. Seluruh surat Madaniyah memuat ayat politik. Nah, tidak boleh itu kampanye. Contohnya, Ambo, saya ini cerita Donald. Ya nak, calon anggota titik. Silakan pilih saya. Itu kampanye, tidak boleh loh. Itu contoh tidak boleh. Tapi kalau bicara syarat-syarat pemimpin, ya nak, pemimpin soleh, negara soleh, pilihan soleh, boleh tak? Kalau enggak, ya politikus lapau sini ada oleh. Tukang olah. Tak kalau awak diolahnya dijualnya. Awak tak kalau jago pagi, aladillah dosa digali di tanah awak. Tanah awak lah dijual. Ang keluar lah itu, bukan aku proyek. Namanya. Nah, Sumatera Barat itu 30.000 hektar. Sumatera Barat. Ambo rosau di Ujung Gadiang. Kecil warga Ujung Gadiang kalau memang 30.000 hektar diserahkan oleh Pemprov Sumatera Barat ke proyek PSN, maka hampir dulu Ustaz makan masuk 30 hektar, 30.000 hektar. Tempatnya mana? Di Ujung Gadiang itu siapa pendatang tanah pusako sudah. Ujung Gadiang itu tanah pusako. Mata masuk 30 hektar. Tempatnya tiba-tiba tanah oleh 2 orang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka mesti awak ini awak lupa lagi Indonesia kok apa-apa opininya harus diubah. Standar orang hebat itu awak cerdas. Nabi nomor 1 dia jujur dan cerdas loh. Kalau cerdas nomor 1, jujur nomor 2, di perjuangannya awak adalah tukang kicuan terus terpilih. Jadi yang paling pertama apa? Jujur dulu. Amanah lo, ketiga baru cerdas. Tidak mungkin lo orang tak cerdas. Ya nggak mungkin orang tak penyabang ke. Kita tak penyabang. Ambo kan guru pesantren, ketua persatuan, ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Sumatera Barat, BKSPPI. Jadi ambo boleh pesantren pun tidak pernah menyambut pajak utak makan. Jadi kalau santri itu utaknya penyambang. 2 yang boleh jago santri. Pertama, ambo kalau tidak ada kesalahan fatal fatal, ambo tidak boleh ada nilai akhlak santri di nomoran yang ke-6 7 dan kecuali ada pelanggaran syariat. Tetap akhlak anak pesantren lebih hebat daripada non pesantren. Dan kedua, kalau adonan utak agak lama, namun sampai bodoh tapi penyabang. Pak penyabang Ustaz Tio 10 kali dia jangan sapa utak aja. 10 kali dia jangan. Utak sapa aja. Enggak. Tensio lah nanya siapa aja. Sidang jemaah rahmati Allah. Fatona, Nabi itu cerdas. Nabi itu hebat. Buktinya sepanjang perperangan di zaman Nabi tidak pernah
jumlah pasukan Nabi lebih banyak daripada musuh. Tetapi kemenangan tetap di tangan Nabi. Kenapa? Karena dimenangkan dari awal dengan strategi. Perang Badar itu perang intelijen. Awas, itu yang patut dibelokkan. Ini kok para lu apa belokan. Perang Badar itu 313 pasukan Islam lawan 1000. 313 ini 8 bilah pedang, 6 baju perisai, 2 ekor kuda, 70 ekor onta. Sisanya jalan kaki. Bawa tangan kosong. Ditanya pasukan Badar, mana senjatamu? Katanya, nanti senjataku kurebut dari musuhku. Coba bayangkan. Senjata nanti bawa musuhnya. Itu mental yang tidak bisa diremehkan. Itu mental orang. Nah, mental itu kini adu pada Hamas. Untung Al-Aqsa itu terletak di Palestina. Kalau sampai awak, dia sebentar baru diam. Dijualnya Al-Aqsa itu dulu. Tukang olah saja. Orang awak disuruh parang. Buat cari tuan kehebatan orang Palestina itu. Ambo punya kawan. Kami kan ujian terakhir di tingkat 4. Seminggu ke ujian, ambo diundang ke rumahnya. Ada sekitar 8 orang kami. Kilonya pamitan. Tak tunggu ujian dulu. Seminggu lanya. Ibu ambo, bunda ambo telah mendesak. Keceknya tak perlu ditunggu ujian. Segera pulang. Ba'atu. Ia seluruh ayah dan seluruh saudara adalah syahid di depan Baitul Aqsa. Tinggal musuh orang lain. Maka ibu ambo menyuruh segera. Kakak-kakaknya lah syahid, ibu segera syahid. Dah baru tunggu ujian. Karena dia LC itu nyorai. Pulang segera ke Palestina. Mental seperti itu yang menjaga Al-Aqsa. Kalau sampai awak kau, kalian bangkit ke jihad, maju sudah. Kini dia start. Kini kau jual. Iya coba. Tidak kalau boleh musuh start. Tidak payah lah. Dinego saja. Orang awak kau ngadu nanti muka mana? Tidak di belakang mana? Cuma dua taruh. Kalau salah gerakan, orang itu tekor. Kalau bantu, itu pahlawan. Kan mantap rawat. Itu konseptor, bukan eksekutor. Udah awak kau konseptor, bukan eksekutor. Maksudnya kalau rapi, mau solusi, nanti orang merumuskan itu. Kalau ada kau, habis itu kau, ayo besok. Kau konsepnya langkah kau suap. Asalnya kamu ada Johan. Itu mangkal Al-Aqsa tidak rawat. Sudah jemaah rahmat Allah. Maka Nabi di perang Badar sukses. Perang intelijen dulu, cerdas itu. Oleh Abu Jahal ditapakinya di mana pasukan Muhammad. Basobok inyo kotoran onta. Ciri untuk ngambil ciri nyorane. Basobok inyo di rumah. Iko onta Madinah. Satu-satunya onta yang makan kurma di tanah Arab Madinah. Sebab kurma itu barang mahal. Dia orang awak, dia orang Madinah, dan mahal itu dia keuntut. Boleh barang Madinah.
Ini pasukan Muhammad tapaki dari 70 ekor onta. Sidang jemaah rahmat Allah, maka bisa dia diambil posisi strategis pula oleh kafir Quraisy berhadapan-hadapan dengan posko dan Nabi Muhammad sebelumnya sudah mengambil posisi strategis, air berada di dekat pasukan Nabi. Jadi orang kafir Quraisy kok bolak-balik pegang tukang masaknya menjepit air. Ditangkap oleh Umar. Kece Umar lagi tahu bara pasukan itu, pasukan kafir, pasukan Quraisy. Jadi kece tukang masak, nak bisa, itu rahasia. Kalau nggak mau aku bunuh, silakan dibunuh. Umar kok nggak bisa negosiasi, main ladiang. Kalau mau bunuh, kece Nabi, wahai Umar, Nabi sholat Umar sini nak. Berapa ekor engkau memotong onta setiap hari? Sekian ekor. Oh sudah, pergi balik. Itu kayak sana. Hai Umar, pasukannya 1000. Karena sekian ekor onta untuk makan 1000 orang. Itu kecerdasan Nabi. Nabi itu fatwa. 23 tahun maka takluk Makkah dan Madinah oleh Nabi. Sidang jemaah ditambah locek lain. 10 tahun sudah tumbang Parsi dan Roma. Dua negara dikuasa di zaman Umar tumbang. Maka Islam yang nomor 1 di dunia. Itu kehebatan, kecerdasan, efek dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Cerdas. Hamba Allah yang dirahmati Allah, kalau awak berislam, insya Allah cerdas. Kecerdasan Nabi apa? Kecerdasan yang lahir dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Dan lawak beko awak lebih salut lo nan cerdas non cocok mengeluarkan aku politikus lu tantu lah. Ustaz kok mah tentu deh. Ustaz jel kemangalo nyo tajud karunya politik. Ana kajale ini kok. Yuang ambo ko PNS lu dulu. Ambo 7 balik tahun yang lalu mundur dari PNS. Proses golongan 3D. 17 tahun yang lalu mundur dari PNS. Proses golongan 3D. Enggak golongan 4 kali 3D itu. Sudah 3D ya mulai. Sampai alay. 7 pada tahun yang lalu. Itu kawan yang bukan Wil Kemenak ini. Tanya lagi ini. Yo bak kawan Pak Kadmil juga nanti kau PNS. Jadi sangko ulama kan dia jadi. Mana kata dulu ulama kau. Dek gara-gara ngali kau cai dia ulama wajib turun. Ya nak. Nan bernama Merdeka ke Indonesia aku ulama. Sudah itu Indonesia merdeka lah, NKRI keluar lado ulama baik ke pesantren, disarahan ke orang-orang. Aku kejadian begini. Ambo mengecek ke wakil MPR di Palembang, di rumah wakil wali kota. Pak, berani apa mengecek ke Pak Jokowi? Kami umat Islam kok bisa menyelesaikan utang negara. Kecil kayaknya. Tetapi syarat cie, rubah cara pandang pemerintahan kepada ulama dan umat Islam. Dia berani apa? Panjang lo mendengar. Baca lo nyawa mana utang Indonesia. Islam hebat Pak. Umat Islam pun tak sadar. Awak hebat, awak kuat. Tapi negara kalau salah urus di negara di dunia, kok ada 2 perkara menyebabkan masalah. De Allah dia, de ulah dia. Paham?
Keputusan Allah cie, de Allah cie, de ulah cie. Di Indonesia yang terjadi gini kok, de Allah apa de ulah? Gua bertanya sih. De Allah apa de ulah? Ulah sia. Ulah sia. Ulah sia. Ulah apa jatuh? Umat Islam ko nya euforia senyo doktrin senyo dah bisa ge do. Nah, jangan. Umat Islam hebat Pak. Maka takut mana orang umat Islam ko bangkit. Kalau umat Islam bangkit dengan politik, mereka tersingkir. Mereka takut. Maka jangan bicara politik di masjid. Itu salah satu. Nampak yang takut orang kok kalau ada partai masjid. Oh gue esok kau. Sebab partai apa? Sebab jumlah masjid se-Indonesia 900.000 masjid. 900.000 masjid. Awak buat partai masjid, para poskonya tuh. Kalau awak buat partai masjid, para poskonya. Para 900.000 poskonya. Nggak kecamnya orang tuh. Tak boleh berpolitik di masjid tanah. Tidak kayak pagar-pagar musajid oleh kelataan posko dia. Nah, jalan namanya partai masjid. Berang orang lain gue partai gereja gue lah. Ya nak, gue lah partai gereja. Wah partai musajid. Bah, wah gue. Periode berikutnya. Wah gue lah dua kau. Tiba dibunuh punah, darah putih lagi cakap. Tanya tensi kau. Sidang jemaah 900.000 masjid se-Indonesia jika beriul 100.000 setiap habis Jumat. Setiap Jumat sudah dihitung PT infak, dia biaya Jumat dikeluarkan 100.000 dana umat. 100.000 cie musajid. Lai talok de musajid menyisihkan tu. Lai talok. Kali 900.000 musajid. Para pitino 92 miliar. 900.000 musajid kali 100.000 92 miliar. Dalam setiap Jumat. Setelah itu dibagi dua pitiko, dibuat dua perusahaan. Setiap Jumat didirikan dua perusahaan. Sampai 5 miliar, sampai 5 miliar. Dia bisa tuh, sampai 5 miliar buat perusahaan. Dia bisa. Perusahaan kerupuk kan gue. 45 miliar satu perusahaan. Dua perusahaan setiap Jumat. Sebulan 8 perusahaan, setahun 96 perusahaan. Betul? Sebulan 8 perusahaan. Setahun 96 kali 2 balik 96, betul? Betul salah. Ustaz juga nanti suruh matematik. Setahun 96 perusahaan. Awak ambil 2 kali jabatan presiden. Awak uji nama dan lebih produktif presiden pada awak misal. 2 periode 10 tahun. Awak 10 tahun, setahun 96 perusahaan, 10 tahun 960 perusahaan. Pakai utang? 960 perusahaan awak buat kau pakai utang atau enggak? Enggak. Awak cari dong presiden 2 periode. Akan dibuat.
Hah? Ini buahnya. Miskin apa kayo? 960 perusahaan. Awal lu bicara untuk perusahaan aja dong. Baru bicara perusahaan. Modal awal perusahaan. Beroperasi 10 tahun. Ala ribuan perusahaan. Dibagi provinsi 38. Ada 26 lebih kurang perusahaan di provinsi. Di Sumatera Barat ada 26 perusahaan milik umat Islam. Kira-kira ada yang nama saya Sumatera Barat mulai. Ada jolai. Wajah dulu salah mulai. Kaya apa miskin? Mau tantang pemilihan perak. Mau utang bah caranya? Bisa. Kalau mau Islam punya perusahaan 960 perusahaan atau 1000 perusahaan, perlu ambil piti ke Cina. Perlu. Cuma kau takut orang pak. Cuma kerja kalau takak partai musaji bayo. Hah? Nggak apa basa-basi tadi itu lah panik lah. Apa basa-basi oleh buku aja. Nah. Ustaz-ustaz yang model itu jangan pakai sandang tekan perasaan. Kamu kadang udah model Pak. Pak kok kuyus tekan perasaan. Kan gertak acok lah Pak. Cuma awak kan nama digertak. Sidang jemaah rahmat Allah. Ya awak kan digertak ini. Kuri-kuri, tak kok kuri kan engkau. Kuri-kuri model kau ketua tapak suci Sumatera Barat. Ketua bela diri silat tapak suci Putra Muhammadiyah Sumatera Barat. Kuri model kau enggak. Kalau kau cakap, tentu kalah lagi. Baliknya lawan kau mau ceramah aja lagi. Baca kak haram punya oleh tahu. Tidak sosok kakak lawan ceramah aja lagi. Sidang jemaah dirahmati Allah. Pak, cara melunasi utang Indonesia. Angker awak presiden, awak lunasi utang Indonesia. Panggil ulama kok. Tapi angker bendera putih ulama. Hormati ulama. Panggil ulama. Negara ini negara kita, Pak. Negara para ulama juga. Negara terhutang. Sekian. Bagaimana caranya? Muzakarah ulama se-Indonesia keluar fatwa. Setiap kepala keluarga berinfak 100.000 untuk negara. 100.000. Bisa lunas utang kok? Lunas. 100.000. Kalau tidak lunas Pak, tidak lunas itu mau lunasi lain. Nah, kalau lunas Pak, jangan tambah juga ketika kami menunggu jangan tambah utang kok. Aduh, tidak. Masa kami yang sudah membayar utang kok, angon surang kok. Tidak. Katakan nama suap KPK, PP dan PLT ya, dan doratnya kan. Nama bayar PT itu rakyat. Sidang jemaah rahmat. Hebat Islam ini. Itu berkat kepemimpinan Nabi. Tadi nunggali awak kok kalau kailo balian lah balik. Kepada politikus soleh, pemerintah soleh. Kok mana kodam-kodam dona jalan deh. Ulama dicurigai Nabi. Ulama kan yang pariso kan panjang aja. Sidang jemaah rahmati Allah. Rasulullah itu fatwa. Kehebatan Islam apa-apa supaya apa-apa. Yakin juga kamu. Kok penemu kok Islam tu deh. Kacau kok Islam yang bukan. Marwan.
Ana hebat di dunia. Pesawat tuh penemunya umat Islam tuh Ibnu Firnas. Ibnu Firnas yang menemukan. Maka di Malaysia itu nama perusahaan Ibnu Firnas. Perusahaan pesawat itu Ibnu Firnas nama di Malaysia. Apa lah komputer, HP kok penemunya umat Islam. Apa kecap pakar dari Inggris? Kita tidak akan punya komputer kalau umat Islam tidak menemukan rumusan algoritma. Keluar komputer, dari komputer dikembangkan ke laptop, dari laptop dikembangkan ke tablet, tablet dikembangkan ke HP. Itu satu elektronik. Umat Islam penemunya. Kamu mungkin orang Barat jadi penemu, yang mabuk kerajaan. Sidangnya Masya Allah, maka kita harus bangga dengan agama kita. Maka kita harus mencontoh pola kepemimpinan Nabi. Bagaimana menyelesaikan perkara negara ini? Contoh pemimpin yang paling sukses di dunia, Nabi Muhammad SAW. Dan sampai tabligh. Misi pemerintahan itu mesti agama. Pemimpin itu memang harus seorang pendakwah, ulama, supaya nyuri agama kok. Sudah jemaah dirahmati Allah. Iko, ya nah. Makanya menteri agama itu harus paham agama. Menteri agama yo kecen bagai azan samo yo soro indah itu tukar harus sidang jemaah. Kalau mancur agama maka diangkatlah menteri tidak paham agama. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris. Apabila perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Memang kau hancur kamu. Kalau kamu hancur, LGBT marah, narkoba marah. Itu tandanya sidang jemaah. Kalau agama kalau diuri dia udah nak paham agama, tunggu saya LGBT marah. Rupanya mau buka-buka kitab dalam minggu Bapak. Kajian Kamis kemarin di antara hadis yang membacakan di jemaah. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir ada hadis tentang LGBT. Di akhir zaman nanti di antara poin-poin yang terjadi apa kerusakan-kerusakan yang terjadi itu ada salah satu yastaghni rajulun bi rajulin, laki-laki merasa cukup dengan laki-laki, wa yastaghni nisa bin nisa, padusi merasa cukup itu aja padusi, tidak tertariknya laki-laki merasa tidak sepi tanpa padusi. Padusi merasa tidak sempurna hidup tanpa laki-laki. Kan bahaya. Enak. Banyak orang curiga ke suaminya lagi. Dulu istriku mengawasi suaminya mengintai janda sebelah. Saat itu ada janda di sebelah rumah, suamiku mengopi di ruang tamu dia boleh dekat teras ngopi menunggu sawalam nyebut rumah. Tapi gini boleh cameh untuk istri-istriku, suaminya naksir ke suami sawalam. Jelang ngeri tidak dimana. Dahsyat. Nauzubillah. Lah rusak modeliko Pak acara mamelo lah kronis. Maka kaum agamis harus maju.
dan ada je pemikiran namanya awak jangan campur masalah itu, masalah politik. Dia tak campur tu dia tahu apa-apa itu. Piti negara ku banyak. Ambo baru patang beberapa hari yang lalu mundur dari tim ahli di Kota Tinggi. Memenuhi syarat untuk DPD. Ambo tim ahli di Bukit Tinggi. Di situ ambo tahu di pemerintah banyak piti. Tapi kamu saja jarang mana di Bukit itu. Lapangan bola. Kaiko itu. Kamu saja jarang. Aku di Bukit Tinggi itu ketika Ambon memegang seragamu setiap masjid 1M, 2M, 3M sampai 5M. Bisa. Pengajian dibiayai oleh Pemko. Sekali sebulan pengajian Pemko. Majelis taklim 4 kali sebulan. Minta petikan ekstra. Dulu nan paling payah di Bukit Tinggi itu masalah bunga pinjaman rentenir dari Sumatera Utara sampai ada yang terjadi bunuh-membunuh. Dibuatlah tabungan Usman, habis di rentenir. Tabungan Usman dan 0 kasus sampai kini. Dapat penghargaan Infobank. Pinjam 20 juta, balik 20 juta. Baru pinjam 10 juta, balik 10 juta. Bisa. Selesai dulu, udah pernah selesai. Bagus, luar biasa begitu. Garin pekerja agama yang termasuk penjaga kubur, penggali kubur, itu sekali 2 bulan dapat uang, saya lupa ragu, sekali 3 bulan berapa bulan? 3 juta. Bisa. Cuma salah moko kan orientasi itu nak do ke situ, kagak mau nak do orientasi. Itu persoalan. Maka haruslah orang yang berorientasi agama turun gunung. Ala bakat ko ini masalah mo. Ada tiba kini beda banyak. Ada situ. Tak ada maju. Dia salah mo kalau kami sarankan kalian ini mau julai. Tersalah lah. Di maji bola. Bicara rumah kok kalah udah ada camnya di kita dah. Bicara mampu ni ibadah. Itu beda aja orang. Saudara Nabi jadi sama aja petimpa. Saudara Nabi dulu habisnya hampir saem. Model-model kok habis di saem kan hebat tuh. Kini kok tak para ibro ka di mati bola. Fisabi. Sudah jemaah rahmati Allah, mudah-mudahan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan kemudian sidang jemaah tolong dibantu Palestina. Singkat, sholat di Masjidil Aqsa nilainya 500 kali sholat di masjid biasa. Hadis pertama. Sholat di Masjidil Aqsa nilainya 1000 kali sholat di masjid biasa. Hadis kedua. Kata Nabi, datangi oleh kalian Masjidil Aqsa dan sholat di sana. Sidang jemaah ketika Nabi perintahkan untuk sholat ke Masjidil Aqsa, syaratnya Aqsa tidak boleh dijajah oleh orang lain. Maka umat Islam wajib membebaskan Al-Aqsa. Itu kan tugas orang Palestina. Itu kewajiban satu umat Islam. Sama juga kewajiban awak ke Masjid Nabawi. Sama kewajiban awak ke Masjid Haram. Karena itu musaji kedua. Itu milik umat Islam, bukan milik Nasrani Yahudi. Sebab Allah abadikan nama dalam Al-Quran, ila Masjidil Aqsa. Masih musaji namanya.
Kalau tanpa ibadah orang Nasrani gereja, tanpa ibadah orang Yahudi sinagog, ndak musaji loh. Kok namanya musaji? Maka harus awak bebaskan, harus awak tolong, harus awak bantu sidang jemaah. Kalau ndak nanti awak tak masuk yang digugat Allah di pengadilannya. Digugatnya awak kepada Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak, kalau ada piti awak bagai, anak awak, zakat awak, kirim ke Palestina. Baca lu ngirimnya, koordinasi dengan GNPF. GNPF goyang. Koordinasi GNPF 50 kota. Sampai, insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Kalau tidak sampai, ibu-ibu lah terbayilan selama itu. Tapi kok sampai. Tidak perlu tarangan bacor sampai. Kurang kadang-kadang ada nak suku Palestina itu dibantu. Cuma kalau nak bacor sampai, nak masuk ya. Ada dulu orang nak suku Palestina dibantu. Kan ini urusan negara awak seluruh mau negara Palestina. Itu soal Palestina tu. Aku orang tak beriman. Kalau ada orang mengecek urus saja diri awak dan urus diri orang. Kalau mati dia kecek dengan aurat dia sudah. Mandi yang surang, pakai kapan yang surang, berpukul lah surang. Sabuk menurut pandang yang diri surang. Kalau anda awak sesama Muslim, kau bantu membat. Ketika kau mati, Muslim lain yang mengkafani, yang memandikan. Aku udah tidak surang salah, mengalau di presiden itu, yang main yang surang. Mandilah. Bagai kapan yang kubur surang. Ada pengamat di Indonesia sejantaronya yang mengecek begitu. Mantan ketua BIN, Endro Piono, CS. Maka kalau yang boleh itu tak perlu jenazah diurus. Uruslah dia jenazah Musa. Sidang jemaah rahmat Allah, bantu Palestina, ibu-ibu. Kalau ada orang mewah tigo, cincin wah tigo tangan cie, kirim ke Palestina. Kalau ada sumbang awak dua, buka cie. Ya Allah, ini saksi. Dan 11 sumbang sudah dikirim ke sana. Kalau dikirim ke Palestina, dimati bonyok. Dimati bonyok. Di Sarugo. Di Sarugo tipu jemaah. Awak masih di dunia, arat tua lalu di Sarugo. Kalau mati, akan mati bonyok. Kalau mati, dimati bonyok. Sarugo. Tapi kalau orang tua kosado jadi kotoran, lapuk, dan lain-lain, alunan dulu sesuatu. Awak harus berpikir kalau ada orang meminta awak, berarti menolongan mampu orang tua ke surga. Bo, ambo lu makan lebu, aku nak bawaan ke ibu ke surga. Ditolongnya membawa ke surga. Soalnya Nabi sawak bawa, awak hanya bisa membawa kain kapan saja. Itu pun tak sampai ke surga. Kira-kira anak kau banggakan, bangsa itu kayu ada di itu di akhirat. Bangsa itu kayu di akhirat. Kirim ke surga. Mereka menangis setiap saat. Menangis setiap saat. Kejahatan Yahudi luar biasa. Nabi saya dibunuh, Nabi Muhammad Yahudi yang bunuh oleh diracun dia wanita Yahudi. Apalagi kaum muslimin biasa, maka kan kurang kola marasai di pokok. Kan orang Islam mana itu rapek itu baru. Rapek karapek. Kurang membunuh. Adalah nama ngejian. Kamu bilang, ada di YouTube bantahan kepada orang-orang yang menolak perjuangan Hamas. Sidang rahmat Allah, itu saja kajian awak. Ini kau sidang lima, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.